Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Ungkapan kehormatan kita peruntukkan untuk Bapak Bupati Pelalawan yang hadir bersama kita pada malam ini. Tadi juga disampaikan ikut hadir juga Bapak Kabak Kesra. Kemudian ungkapan kehormatan kita peruntukkan juga untuk Bapak Wakapolres Kabupaten Pelalawan. Kehormatan dan sanjungan kita tujukan kepada segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Pangkalan Kerinci yang telah sukses bertugas lumus dalam acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan di negeri kita ini. Para alim ulama cerdik pandai, tuan guru, para orang tua sesepuh, nenek mamak pemangku adat yang dituakan sehari dan dahulukan selangkah, ditinggikan seranting, tempat bertanya bagi anak cucu keponakan. Dia menjadi suluh di tengah kegelapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami, seluruh kita yang hadir, undangan yang besar tak kami sebut gelar, yang kecil tak dihimbau nama. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nyawa kita berada dalam genggaman Allah. Hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Kenapa kita hidup malam ini? Jawabannya karena Allah masih ingin melihat kita beramal saleh. Kalau tidak beramal, maka hidup ini sia-sia. Orang yang hidup tapi dia tidak beramal, dia tidak mengerti kenapa dia masih dihidupkan. Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian, wal hayata, Allah buat kehidupan. Kenapa ada yang meninggal, ada kita yang masih hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menengok di Pangkalan Kerinci, di lingkungan jemaah Masjid Baitur Rahim, siapa yang masih mempersembahkan amal terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya nanti malam umur kita ini habis, nyawa dipanggil oleh Allah, habis sudah, kita tak bisa berbuat apa-apa. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allah dan malaikat terlebih dahulu bersolawat ketika Allah perintahkan kita untuk memuji, mengagungkan Nabi Muhammad. Siapa dia Nabi Muhammad? Itulah yang kita peringati maulidnya pada malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom Kampar malam ini sampai ke Masjid Baitur Rahim, Gang Murai, Jalan Pemda, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kami dari Kampar, dulu Pelalawan ini juga Kampar. Jadi Ustaz Bom sebenarnya ceramah di saudaranya Kampar. Ustaz, ada yang kebetulan? Tidak. Bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Malam ini Ustaz Bom seragamnya mirip dengan jemaah Baitur Rahim. Tidak ada yang direncanakan. Kami ditelepon oleh pengurus, Ustaz, acara tanggal sekian, oke. Malam ini Masya Allah, ternyata kami ada di tengah-tengah warna oranye. Allahu Akbar. Apalagi yang ketua penitia, yang paling mirip kami, Pak Imam tadi mirip, warna baju mirip, peci mirip. Kalau saya dengan Pak Panitia, kalau dibuka mirip juga kami berdua. Ini masalahnya Pak Bupati. Direncanakan? Tidak. Tidak ada yang kebetulan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Pak Bupati, Pak Wakapolres, kami mohon izin. Kami ceramah biasa berdiri biar ibu-ibu nampak di belakang. Ndak ibu-ibu nengok ambo dah, ambo yang nengok ibu-ibu. Kalau ada yang tidur nanti ambo kuek-kuek kan, macam suara organ. Tengoklah. Hadirin yang berbahagia, bangun dia nanti, tengoklah kalau nak percaya. Ustaz Bom pun rasu-rasu main organ. Ya, malam ini speakernya speaker organ nih bapak dan ibu. Baik, karena Bapak Bupati dan Wakapolres di Kabupaten Pelalawan hadir bersama kita Maulid Nabi. Kami sudah sebulan lebih Maulid Nabi Pak Bupati. Inilah yang datang, yang hadir Pak Bupati. Kalau di tempat lain paling-paling anggota dewan, Pak Camat. Tapi sampai di Pelalawan langsung Pak Bupati hadir. Allahu Akbar. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Saya yakin dan percaya Kabupaten Pelalawan ini akan semakin hebat insyaAllah. Amin. Apa yang bisa diambil dari Maulid Nabi Pak Ustaz? Kita bercerita skala yang besar. Umat ini tidur. Malam ini Ustaz Bom bangunkan Maulid Nabi. Ada yang harus dicontoh oleh umat Muhammad. Apa yang dicontoh oleh umat Muhammad yang pada hal-hal itu luar biasa pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga Pak. Olah dijamin Nabi Muhammad itu masuk surga. Awak nak nonton tulek. Awak entah ditransit dulu ke neraka, nak tentu awak ke dah. Kalau mau tengok wajah-wajah ke surga insyaAllah. Amin. Mungkin karena masih makan kue mungkin kan. Cerianya luar biasa. Beliau sudah dijamin masuk surga Bapak dan Ibu. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, kalau dia punya dosa, jangankan dosa yang lalu, kalau ada dosa Nabi Muhammad sudah dihapus, sudah diampuni oleh Allah. Surga, jangankan untuk masuk surga, surga itu Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Lalu apa yang menariknya Pak Ustaz? Malam ini Ustaz Bom sampaikan
di Jemaah Baitur Rahim, pemerintahan Kabupaten Pelalawan, luar biasa. Mari kita contoh bahwa ternyata orang yang sudah dijamin masuk surga, dia tetap pergi ke masjid sampai meninggal dunia. Inilah yang harus disampaikan Bapak dan Ibu. Bu, lay jelas nak? Lay jelas. Kalau tak ngerti dah, tongguang lah. Ponik membuat ngerti kan ya. Kalau tengok gaya-gaya ngertinya, mengangu itu. Aku ngerti kau nyambung. 14 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal, beliau sakit parah. Kepala beliau lah diikat Bapak dan Ibu. Mohon maaf, Nabi tu sampai boleh harikan meninggal lah diikat kepalanya. Maka dulu orang tua awak kalau sakit kepala, diikat kepala. Kalau lah terlalu parah sakit kepala, diikat. Maka kalau ada orang sakit kepala, itu ndak orang dan ponyong-ponyong je memang tak sakit tu Bapak dan Ibu. Sakit kepala tu ikat ubeknya, diikat. Nabi ternyata 14 hari pingsan, kemudian disiram oleh Sayyidatuna Aisyah, sadar, bangun. 12 hari, selama 14 hari sakit, beliau dipapa oleh Ali bin Abi Thalib ke masjid. Bayangkan, sakit tak sadar, disiram pakai air, bangun. Nabi katakan, bawa aku ke masjid Ali, aku ingin solat berjamaah. Itulah yang harus dicontoh oleh jemaah Masjid Baitur Rahim Pangkalan Kerinci. Bisa main-main ke dah. Wajah-wajah yang rajin ke masjid, dia nampak agaknya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam jangan jauh dari masjid. Tahu tak, tempat yang paling mulia di dunia masjid. Tempat yang paling mulia masjid Bapak dan Ibu. Dua tempat yang tak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid dua ini, dua tempat di dunia yang tak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kurang bukti, jemaah Masjid Baitur Rahim, jemaah Pelalawan, buka YouTube. Tsunami di Aceh, Allah sisahkan masjid. Tsunami di Palu, Allah tinggalkan masjid. Tsunami di Banten, Allah selamatkan musalla. Kurang apa bukti Allah? Kalau umat ini dekat dengan masjid, yakin dan percaya negeri ini akan makmur, damai, akan diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh dari masjid, karena ujung-ujungnya Bapak akan dibawa ke masjid. Cuba-cuba lo nak jauh lah, kan ke masjid jawabnya. Tapi lah dibo di orang, ndak malu lah mati buk ke masjid. Nah, apa diam? Jangan diam leleh pak. Diam-diam memonong dah apa je dah. Kau diam ponyong nampak ada apa? Lah salah berguru kami ke ustaz ni. Ndak salah dah. Apa yang salah selama kau ndak baik dah. Guru kau ndak ada salah ke dah. Ambo datang kau mai memang nak bersahabat. Ikut awak separtai kau jangan takut lah kau leh. Tengoklah kan separtai kami kau. Jangan ada dusta di antara kita. Apalagi yang sudah pakai baju oranye, jangan tinggalkan solat berjamaah. Orang buta di zaman Nabi, siapa namanya Ustaz Bambam? Abdullah bin Umi Maktum. Datang dia kepada Nabi, ya Rasul, hal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti? Adakah keringanan untukku ya Rasul? Aku buta sejak kecil, tak ada yang mengantarkanku ke masjid. Bolehkah aku solat di rumah ya Muhammad? Ambo buta ke Muhammad? Boleh dan solat rumahnya. Uang buta pak minta dispensasi solat di rumah.
Wang buta ke? Kalau ambo Muhammad waktu itu rumalan sanak yang buta ke mana bukan dia. Itu kalau ambo. Kalau ambo Nabi waktu itu ambo agi dispensasi Abdullah ibn Ibn Maktum. Rupanya Nabi luar biasa. Ya Abdullah, atasma'un nida? Apakah kau dengar azan? Memang batu muto, tapi telinga tak pokak. Naam, donganya Muhammad, donganya. Pak Ajib, berangkat engkau ke masjid. Orang buta, tapi dengar azan. Nabi suruh dia ke masjid. Awak tak butur, tak lupokak, tak jumpa ke masjid dah. Berarti nak tak pegang masjid ke, parah pada orang buta boleh. Kan tak apa kuih-kuih ke dah Bang Bi Kalau ada yang kurang sonang, amankan ambo malam kau ya. Ada nan membololang nampak aku. Ada mencelik-celik ke bawah berondam nampak aku. Ada kingan ambo malam kau godang. Ada Pak Wakapolres, ada Pak Bupati. Luar biasa, kita buka skala dunia. Pak Bupati Wakapolres ada di Siko malam kau. Turki negara Islam ditakuti hari ini. Dia negara miskin di zaman Mustafa Kemal Atatürk. Turki penuh dengan pemberontakan, penuh dengan penindasan, miskin. Tapi setelah Erdogan jadi presiden, belum lama dia jadi presiden, negara miskin jadi kaya, negara penuh pemberontakan jadi damai, negara yang tak dihargai, hari ini dia ditakuti di dunia. Siapa? Apa permula yang dibuat oleh Erdogan? Mari kita renungkan. Erdogan presiden dunia Turki, ternyata melejit Turki bukan karena pembangunan, tapi karena membangkitkan semangat solat subuh berjamaah. Bapak dan Ibu, program Turki itu solat berjamaah dah lupa Bupati. Patutlah rupanya Turki itu ditakuti di dunia. Solat subuhnya macam solat Jumat di Indonesia. Allah Akbar. Kalau sempatlah pelelawan macam kau, ambo yakin dari Siko besok gubernurnya kau. Amin. Jangan amin-aminnya cucu besok kan ya. Macam amin-aminnya tidak dicucu besok. Antu doang Siko cucunya. Pilih. Allahu Akbar. Iko perlu. Kenapa salat subuh Ustaz Bambang? Pimpinan salat itu adalah salat subuh Bapak dan Ibu. Kalau jemaah Baitur Rahim ramai salat subuh, pasti ramai salat maghrib dan isya. Yang susah itu salat subuh. Makanya buat program hebat. Ambo yakin Pak Bupati sanggup. Sebab salah satu program beliau tadi tersentuh lubuk hati ambo menengah Pak Bupati. Nak menangi ambo tapi ambo lun ceramah leh. Apa? Menyantuni anak yatim sekabupaten. Apa kecil hati kau cik ambo? Astagfirullah, hebat betul kau. Alun ambo jumpai skala kabupaten menyantuni anak yatim oleh bapak dan ibu. Skala kecamatannya payah kini. Padahal anak yatim itu adalah anak kita bersama. Ambo doakan program Iko sukses. Amin. Tapi jendek gara-gara program Iko so nak mati muda je pak-pak kau kan ya. Ada Pak Bupati sok je santunan darwi ni je. Yalah mati dulu lah. Jangan gara-gara Iko lo banyak nak yatim sok payah awak Bapak dan Ibu, kalau disuruh milih anak yatim, mohon maaf, nak pilih uang 1 miliar atau hidup ayah, mohon maaf, mereka akan lebih memilih orang tuanya yang hidup. Lalu kenapa kita santuni? Karena kita ingin diselamatkan, jangan sampai dicap sebagai pendusta agama. Indah untuk anak yatim tu dah. Pak Bupati membuat program menyantuni anak yatim, bukan menyelamatkan anak yatim, tapi menyelamatkan seluruh masyarakat Pelalawan supaya jangan sampai kena label pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bi fadzalikal ladzi yadu
Siapa yang mendustakan agama? Yang tidak mempedulikan anak yatim. Kalau program ini jadi, pelalawan selamat, maka kita adalah orang-orang yang tidak menghardik anak yatim. Allahu Akbar. Luar biasa. Ditambah rago sawit mahal kini le. Tolong. Yang kayu-kayu tolong. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa pahala salat berjamaah ke masjid? 27. Kalau salat di rumah laki-laki, 1 dapat di rumah, 27 dapat di masjid. Pikirkan dari lubuk hati yang paling dalam. Umur semakin hari semakin berkurang, tapi pahala kita tak ada yang akan kita bawa balik menghadap Allah. Mohon maaf Ustaz Bom dari lubuk hati yang paling dalam. Bapak-bapak, abang-abang, ayah-ayah hamba, aku sojak menikah awaklah habis waktu hidup karena memperdulikan anak dan isteri. Tak tentu hari dah awak mencari duit tu anak bini leh. Sojak menikah sampai kini habis waktu. Kenapa bakojo? Bini nak berbodak. Kenapa bakojo? Anak nak sekolah, anak nak jajan. Kini bini rumah lah sudah, anak lah jadi orang lah kojo. Awak kini lah mulai lapang kehidupan. Kalau sempat bapak belum memikirkan bekal yang akan dibawa balik mati, meninggal besok pagi, tanyalah ke bini, lai mau masuk ke dalam kubur ndak? Ndak. Siapa yang akan menolong awak? Amal tulah. Makanya pikir-pikir bokalkan dibawa balik. Iko dak ada nan sayang kau pak. Duto je kau kalau sayang kau. Kalau nak jaya, ambo tanya, Bu, kalau meninggal suami bapak subagi, mau masuk ndak kalian lahat semalam jadilah. Mau ndak? Donganya pak. Ambo ndak duto-duto kau dah. Tu dongan ndak malunya indaknya nya. Apa macam tu jua? Lemu apa masuk lolok semalam du bini dalam kubur? Ndak. Maka kalau ada laki bini, sayang ayah ke bunda, sayang papi ke mami, sayang abi ke umi. Duto pak. Kalau ia sayang masuklah ke kubur juga semalam. Yang percaya bini kini pandai merayu awak. Duto. Ustaz Bom lebih dahulu mengamalkan. Ambo bilang sama bini, weh, jangan bangga lo balaki ustaz lendak, embo. Kalau mati dinda besok, anda masuk dengan kubur langsung berbini dan langsung je dah. Tak ada pedulin tu dah pak. Lalu apa maksudnya bang? Apa maksudnya ustaz? Buya ke ambo, anga buat amal. Sebab yang akan menolong awak besok dalam kubur amal. Ambo tak dapat menolong. Jangankan dalam di akhirat, dalam kubur kita tak dapat menolong orang yang kita cintai. Sakubu bodoh pun awak duinyo, ndakkan awak tolong do bapak dan ibu. Maka pikir-pikir bokalkan ibu balik. Jandek mengoja dunia, solat jamaah tinggal. Jandek mengoja haroto, solat jamaah tinggal. Kojarlah dunia. Dunia macam minum air laut. Semakin kalian kejar, semakin haus. Jangan jauh dari masjid. Seberapapun mencari nafkah, hidup, pangkat jabatan, jangan jauh dari masjid, karena ujung-ujungnya kita akan dibawa ke masjid. Dengarkan itu baik-baik bapak dan ibu. Disiko tompe awak besok, awak akan disolatkan di masjid. Woi, anak-anak ustaz, diam kalian. Alhamdulillah. Ambo tak pernah melarang anak-anak ke masjid. Mohon maaf. Selagi anak-anak ada di masjid, berarti 5 tahun akan datang masjid ini hebat bapak dan ibu. Yang bahaya anak-anak tidak pernah ke masjid. Bawalah ke masjid. Bawa anak ke masjid. Tapi yo, mana nanti kau tongkai itu semedonnya lah tiba rumah bego. Wah, angap main-main ini masjid kalau dia agi ku kotak wang main-main je lah ya. Awak dulu macam itu.
ambo duduk tu kali-kali mandang datuk, mandang ayah ada dalam masjid. Betunya pak, tengoklah tiba rumah mereka ni. Awak dulu macam itu dibuat dia orang tua. Kalau awak bertingkah di masjid, langsung dijewelnya pak, langsung dilocaknya awak. Anak awak kini ndak dah. Makanya smackdown aja lah sesekali anak awak namanya. Asal dia anak orang awak smackdown. Lah bawa anak ke masjid, aman itu. InsyaAllah kalau anak-anak ramai 5 tahun 10 tahun akan datang, masjid ini akan ramai dengan jamaah. Amin ya rabbal. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, clear. Kalau ingin pelalawan lebih bermartabat, program hebat sedang menunggu. Mari gaungkan solat subuh, solat berjamaah. Mohon maaf, saya ceritakan di sini, se-Provinsi Riau, Ustaz Bom masuk wirid pengajian subuh berjamaah hari ini luar biasa. Kabupaten Rohul Pak Bupati, nomor 1 wirid subuh macam wirid malam. Rohul kini luar biasa. Awak subuh ini entah bisa atau tidak ke? Aku galakkan salat subuh jemaah. Perlu sok yang poi-poi salat subuh tu sok. Itu buat tabligh akbar, pakai ceramah, pakai sarapan, buat program-program hebat. Kalau ingin melihat orang beriman, tengok salat subuh berjamaah. Tapi kalau nak menengok orang Islam, tengoklah sehari-hari. Ternyata salat subuh jemaah ciri khasnya orang beriman, bapak dan ibu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, clear? Sudah? Mari ke masjid. Jangan jauh dari masjid, karena ini adalah tempat yang paling mulia. Jangankan salat, duduk pun kita sudah dicatat pahala oleh Allah. Cintailah, gantungkan hati ke masjid, karena Nabi memberikan kabar gembira. Sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamah. Ada 7 kelompok yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Ustaz Bom tak masuk ke dalam. Kalau Pak Bupati bisa masuk, karena yang satunya pemimpin adil. Pengurus masjid tak masuk. Pak Wakapolres, mohon maaf, kita tak masuk. Tapi siapa yang masuk ke dalam? Kalau kami ada jabatan lain, masuk. Apa jabatannya Ustaz? 7 di antara yang mendapatkan naungan. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang rajin ke masjid. Dapat tompek juga besok pak. Dapat tenda. Jangan main-main je lah. Masjid lah. Tidak ada panggilan yang lebih mulia melainkan panggilan Allah. Weh, kalau babuni kor, buat telefon buat angkat. Ya, tunggu. Panggilan yang mulia adalah azan, bapak dan ibu. Kalau telefon babuni, mambu-mambu buat mangkiknya. Wak bo ke dalam WC, saking nak menelpon. Cuba bayangkan, masa Allah main bau memanggil awak diam-diam aja. Manusia memanggil awak langsung nyahut. Padahal panggilan Allah jauh lebih utama. Berfikirlah, karena Allah ingin melihat kita selamat di dunia. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi setelah semangat salat jemaah bangkit, maka Nabi Muhammad adalah suri tauladan dalam hidup berkeluarga. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang sangat sayang kepada keluargaku. Maulid Nabi Ustaz Bom ambil yang kedua. Mari selamatkan keluarga kita dari api neraka. Karena Nabi menyuruh sayanglah dengan keluarga. Kalau sempat bapak masuk surga, bini masuk neraka, tak sodak nanti dalam surga pak. Kau perlu disampaikan kau hidup tak bisa suang-suang dah. Nak masuk surga sekeluarga awak kau pak.
Jangan santai-santai lo babini banak le. Nak bisa santai-santai ke dah? Harus kita tolong keluarga. Hari ini orang sibuk tak mendulikan anak isteri, tak selamat bapak. Rajin bapak ke masjid, rajin solat jamaah, tapi anak tak solat dah, tak selamat besok dah. Rajin ke masjid, tapi bini tak berjilbab dah, tak selamat apa dah. Tak bisa dipelope bini dah. Bu, selamatkan kami dari neraka. Mari masuk surga bersama suami. Dengan apa? Jaga kehormatan, karena kami menanggung dosa istri. Dongado lelo. Oi, kau tak mau ombo kau ketua? Agak korek kau. Apa masalah cerita neraka kau agak korek kedek kau? Oi, jangan agih kami dosa. Laki menanggung dosa bini, bini tak menanggung dosa laki. Laki nak solat, bini nak berdosa. Tapi bini nak berjilbab, laki berdosa. Nama kau pak, boleh bini jilbab dalam. Jangan awak je berjubah kan ya dia. Apa lah berjubah malam kau. Tapi bini kau buka tenda. Nak masuk neraka apa ada. Pakai jubah lo masuk besok. Pakai jubah orang. Selamatkan bini. Bu. Sebelum datang Nabi Muhammad, perempuan tak berago, tak berharga. Tak ada nilai dah. Hei, sebelum datang Nabi ya. Mohon maaf, ambo jalan seketik kau. Sebelum datang Nabi, perempuan kau palope nafsu kami je dulu konyok. Perempuan untuk hiburan, perempuan untuk kesenangan. Lalu kenapa perempuan mulia hari ini malah jadi gubernur di Aceh, pernah jadi presiden di Indonesia? Jawabannya karena Nabi Muhammad muliakan perempuan. Dulu ndak mulia perempuan kau dok, hina dina. Kalau mulia kau diumbar-umbar lo kehormatan. Saking mulia perempuan. Perempuan itu mahkota, perhiasan dunia. Sampai-sampai yang hanya boleh dilihat muka dan telapak tangan. Wah, lebih pada koye, nak bulio ditengok doh, nak bulio kami nampak doh, badoso kami, betul kan mulia perempuan tu. Pak, kalau Ustaz Bom nampak dapat leher, tak apa je, tengok lagi, nak badoso dia tengok lagi. Tengoklah kalau nak tengok ke. Tapi kalau ikut jangan tengok leleh. Kadang apa kau ya? Nyeleo je tengok Facebook. Nampak bini uang tengok bininya dulu Astagfirullahaladzim. Tak siko kau dah lah. Kalau dia masa haji kau dosa. Awaklah rajin solat kau, suka je le melek-lek bini uang le. Apa ndakkan ngele ya Allah ya Karim? Kenapa? Perempuan hari ini dia yang merendahkan harga dirinya, padahal dulu sudah diangkat oleh Nabi. Perempuan mulia. Sampai-sampai kami lahir, manusia lahir dari perempuan. Kenapa hari ini tidak dijaga kehormatan yang mulia? Pesan Ustaz Bom, jaga kehormatan, karena suami akan menanggung dosa istri. Mulailah berjilbab dalam amak-amak kau. Semakin tua semakin dalam jilbab. Semakin bercucu semakin dalam. Esok meninggal pucung kali. Bu, marah ibu Ustaz Bom bilang macam tu? Marahlah, tak apa je dah. Awak sayang ke inyonyo, marah lo ke awak? Apa jadi pelolope bini? Tegur. Jangan bangga lo dulu le awak lah berkopiauji lah baju bah. Bini jangan pamer-pamer. Kau ndak doh anak gadi bini berjoget-joget di HP.
Allah, Allah. Giko-gikonya. Astagfirullahaladzim. Laki pergi ke masjid, bini giko-giko. Asyik. Ay, nak masuk neraka kok. Jangan sampai mau masuk surga sama-sama. Sayang ke laki, jaga kehormatan. Mari Maulid Nabi menjaga keluarga karena Nabi sangat sayang dengan keluarganya. Pesan untuk bapak-bapak, cintai istri sepenuh hati. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling romantis dengan bini. Jangan berkasar-kasar dengan istri. Masuk neraka apa? Masuk saya lah. Kau banyak jasa kau. Anak awak ini ngandung pak. Gratis dong. Tak membayu dong. Pakai bakso ya biayanya. Selesai 6 6 selesai Iya enggak bu? Iya enggak? Iya. Makanya suami tak boleh kasar ke istri. Suami yang kasar kepada istri, dia tidak mencontoh Nabi Muhammad. Nabi tak pernah berkasar dengan bini. Ustaz, bini ambo tu cerewet Ustaz. Tonggong je lah. Tonggong je lah pak. Nyapa dia ambo je kinyo. Lah batuju anaknya buat cerewet sudah tulis. Tahu ibu? Tahu satu, jangan berkasar dengan istri. Contoh Nabi Muhammad. Dua, Nabi Muhammad sering mengajak istrinya untuk bercerita, ngomong apa yang nak dibuat, ngomong dengan bini, puji bini, muliakan, panggil dengan panggilan romantis. Itulah contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panggil istrinya dengan Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Panggil kesayangan. Boleh bah sayang-sayang ke bini Ustaz? Dianjurkan. Tapi yo, tengok di rumah dua, awak bawa dua je, apa je dah. Kalau ada anak bujang gadi menantu, jangan bah sayang-sayang lo leh. Iku anak ada rumah lah gadi lah bujang menantu, dongo mintu apa sayang. Sayang, buat kopi lah. Dongo dek menantu. Wah. Tengoklah kiri kanan dulu pak. Tapi kalau berdua-berdua rumahnya lantaklah, dah apa je dah. Nak bersayang, nak badinda, nak manjo, biarlah. Awak berdua rumah namanya. Ikon tak istri, bik malu awak ya. Lu nikah le anak gini. Lu nikah le, lu jadi le. Ayah, bunda, nih mah. Lu nikah le. Ayah bunda ya awak. Lah menikah setahun banyak ayah noang. Lah 10 tahun menikah aku durako bini kok. Woi pulanglah. Woi sudah terus astagfirullah. Kalau le ayah noang dak apa juga. Iku ba woi ke laki sudah tulen. Dulu bayar bunda sudah tu. Woi pulanglah woi nyonya. Rokok dah. Masa laki dipanggil woi. Wajah-wajah durako ya nak yang hadir kan nampak. Enggak ada. Separuhnya badan ibu, separuh ada. Tahu jangan apa pak? Jangan bakal romantis. Jangan pernah memukul istri. Ini perlu nih. Jangan sampai. Siapa yang pak contoh kalau istri dipukul? Tak ada contoh dalam agama Islam. Jangan pernah memukul istri. Kuah caunya kuah. Kalau ndak tahan dengan perangai bini, apa caranya Ustaz? Konang-konang jasa mereka lebih banyak daripada sakit hati awak dibuatnya sekali. Kau banyak jasa kok.
Maka jangan pernah memukul, sebab jasa mereka terlalu banyak. Rumah dibersihkan, kain dicuci, sampah dibersihkan, disapu, piring dicuci, kain disetrika. Kalau rumah ditinggalkan sehari kepada suami, macam kapal pecah. Macam tu awak tak bisa mengurus rumah tu, Pak. Tapi kalau kau anak di kasur, kau jo rumah siap, sado jadi. Kau jangan dipukul-pukul, godang jasa kau. Iya tak, Bu? Tapi jangan gara-gara ikut lah sampai di rumah jaso. Ikut mencari-cari kau, Pak. Nak marah suami le, woi, jaso. Itu melayang ibu bisu ada cahaya lah. Jangan acok-acok lah sabit macam tu le. Kalau ndak lomak ke Pak, jadi kartu as logo ikut. Lah, terakhir Ustaz Bom sampaikan. Selesai itu apa? Romantis. Kuncinya ada sama ibu. Ibu yang jilbab dalam, ibu yang sudah tak tinggal solat, yang sudah pandai ngaji, rajin bersedekah, jangan sekali-kali durhaka kepada suami. Habis tamat riwayat ibu-ibu kalau ibu durhaka pada suami. Maulid Nabi, contoh rumah tangga Nabi, jangan durhaka pada suami. Jambatan ke surga ada di depan anda. Jambatan ke surga kok. Jangan doko-doko kayak kami. Iko cakap ke laki nak seketik tajam dah. Kalau nelpon ke orang no, Assalamualaikum. Iya, ini dengan Ibu Mirna. Tapi cuba ngomong ke laki ya. Apa? Ayo nak masuk neraka ibu tu. Ke laki santun do. Nak ke orang santun do. Iko ke telpon lo lombit-lombit le magu mulai. Ke telpon lo nak usah do lombit-lombit. Pakasau-kasau. Halo. Apa? Ya. Tapi kalau ke laki, Bu, Dek, iya bang, tunggu dulu bang. Tu masuk surga tu. Hendak ada laki ngomong, Dek, abang pergi dulu. Yalah, pergilah, kunci pintu mua. Itulah, astagfirullah. Nak masuk neraka. Hei, kalau sempat perempuan, dong abu, kau penutup kok? Ambo nak bisa lama-lama ceramah dah. Kalau lama-lama bekole, ada yang kurang sonang nampak ibu-ibu ke? Kalau sempat wanita disuruh sujud di dunia, pasti kalian sudah disuruh sujud kepada suami. Bayangkanlah Pak, kalau sempat disuruh sujud kok, pasti ke laki suruh sujudnya. Begitulah mulianya suami, sebab dia akan bersama kita dalam surga. Dah balik dari siko, beko cium tangannya. I love you bang ya. Iya, minta mau langsung kan itu. Kalau lah dongau turun Pak ya, boleh makan bakso sesekali. Apa kalau lah dapik turun santai aja boleh kan. Alah Ustaz Bom dengan sederhana mengatakan, apa macam tu Ustaz? Penduduk neraka tu paling banyak perempuan. Walaupun Nabi sudah angkat derajat perempuan, tapi ingat, perempuan yang durhaka, perempuan yang tidak menutup aurat, dia sudah mendapatkan tiket ke neraka. Hati-hati. Ibu-ibu hati-hati. Ustaz Bom gertak, Ustaz Bom sampaikan, Ustaz Bom ingatkan. Ingat, wanita paling banyak masuk neraka. Tapi ingat, wanita adalah yang paling mulia. Kalau tidak menjaga kemuliaan, yang durhaka kepada suami, yang tidak menutup aurat, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, jangan doko-doko lagi. Walaupun laki tidak banyak duit, walaupun laki tidak kojole, walaupun laki tidak taat, biarlah. Sebab kita masuk surga karena kita taat kepada dia, bukan karena dia taat kepada Allah,
tapi karena memang kita taat kepada suami. Sedurhaka suami, sejahat suami, lebih jahat Fir'aun. Fir'aun tetap dicintai oleh istrinya, bapak dan ibu. Maka contohlah isteri Fir'aun. Kau laki bau main susun kacau kerajonya melawan bini kawak dah. Iko kerja apa tu malam melawannya no. Biarlah, kan dibopon le. Apa-apa kau nak mengonang bakalkan mati doh. Jangan main-main domino je lah tua-tua kau le. Kalau tua-tua kau jangan main susun kacau je le. Kan mati wak apa? Mau main je le. Esok pas dapat bala onam tiba malaikat maut besok. Bok mati bala onam tu tonggong lah besok. Walau tua-tua kau banyak acok ke masjid. Kan judulnya kia. Dan menghidupkan amalan-amalan di masjid. Acoklah datanglah. Ada di siko wirid yasinan. Ada ketua ya. Datanglah. Jangankan ibadah. Wak bersihkan masjid. Ada sampah wak bersihkan. Dapat pahala. Ada yang kotor-kotor di luar wak bersihkan. Pokoknya jangan jauh dari masjid. Apapun buat di masjid kau. Ada acara datang. Salat jamaah tiba. Jangan banyak mengejauh dunia. Sebab dunia pasti ditinggalkan bapak dan ibu. Akhirat itu ada di depan. Persiapkan bekal. Kerana liang lahat sudah menunggu kita di depan mata. Mati. Malaikat maut. Tidak menunggu kita taat baru dia datang. Taat tidak taat. Malaikat maut pasti datang. Takutlah kepada Allah. Hidup itu hanya ada dua pilihan. Kalau tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Tidak ada tempat antara surga dan neraka. Bercita-citalah kembali ke kampung halaman, yaitu surga. Buatlah. Orang yang ada haroto, mari sama-sama kita tolong pembangunan. Yang ada sawit, yang ada usaha, rizki, mari kita keluarkan. Pengurus bertugas lumus. InsyaAllah yang donator, jadi donator. Penggerak luar biasa. Yang ingin menyumbangkan tenaga, mari. Yang ada pemikiran cerdas, sumbangkan. Setidaknya kita hadir ke masjid, itu sudah membantu bapak dan ibu. Datanglah, mana posisi awak datang. Haroto nak ada ustaz, okey. Tenaga nak ada ustaz, ada sehat nak sehat doh. Okey, pikiran nak jual ustaz, ambo nak sekolah doh. Jadi, tapi ke masjid nak jumpai. 20 parah doh. Solat ke masjid pun nak jumpai. Lah pakai seragam siko. Alun jumpa di ustaz bom-bom masjid yang pakai seragam le pak. Ikut seragam ko, ada berapa macam, ada berapa stel ko, 6 stel. Berapa stel, tu berapa ompek. Besok kalau nak jumu yang pay dulu le, bang. Baik seragam kin kapan lah, so kalau nak jumu ini, nak dapat aja ada. Nak dapat aja ada le kan itu. Ladi baik seragam orang biru nak jumpai dah. Itu biarlah, tunggulah seragam dari malaikat maut esok datang esok. 3 stel laki-laki, 5 stel perempuan. Tunggu. Bendera putih itu hari ini berbelok-belok. Dia pasti singgah di rumah kita. Pasti. Tunggu je lah. Malaikat maut itu pasti datang bapak dan ibu. Tunggu. Oh nampak di dalam kau lah, ada yang pucik-pucik tanggung nampak aku. Ompek puluh air kan meninggal pucat pak. Pucat. Tengoklah. Bawa baca min mereka. Tengoklah. Ambo nak nakun-nakun dengan Pak Bupati. Yang memang tanda-tanda ompek pula ikan meninggal pucat. Puciknya. Kan mati wak kok. Takut lah. Jangan ambo je takut mah. Boleh. Kita tidak ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan berdosa. Maka tingkatkan amal soleh, mudah-mudahan selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom sebenarnya ingin berlama-lama, tapi karena kondisi dan waktu, karena ada hal yang mungkin di desa, waktu kita terbatas, anak-anak kita semakin ribut,
dan mungkin acara kita ini berhikmah, biar sedikit tapi ada manfaatnya. Intisari pengajian sederhana, mari kita besarkan agama Islam ini besar, karena memang umat Islam itu dekat dengan masjid, Bapak dan Ibu. Jangan jauh dari masjid. Kalau ingin selamat, jangan jauh dari masjid. Semakin kita jauh dari masjid, semakin jauhlah kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kedua, mari Bapak dan Ibu kita bahagiakan. Kita didik anak-anak kita bina istri kita tolong suami kita support. Karena Nabi Muhammad bukan hanya suri tauladan dalam ibadah, tapi beliau juga suri tauladan dalam keluarga. Aku, kata Nabi, orang yang paling sayang dengan keluargaku. Cintailah istri, didik anak-anak, patuh kepada suami, jangan pernah durhaka. Mudah-mudahan kita sekeluarga dimasukkan ke dalam surga. Amin. Jangankan kita, datuk-datuk, nenek-nenek, buyut-buyut kita, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka nanti dalam surga. Dan teruntuk program hebat di Kabupaten Pelalawan ini luar biasa, kita support, kita doakan anak yatim akan disantuni. Program ini program yang akan membuat rahmat Allah akan tertumpah ruah di Kabupaten Pelalawan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Belum lagi tadi Pak Muazzin, tadi Pak Bupati saya dengar tadi imam dengan muazzin tadi, Allahu Akbar, luar biasa, luar biasa. Jangan-jangan besok kalau lah pakai gaji imam muazzin, iko nak kamu masjid nak obang tahu je, sok medan obang ni. Aku bahaya juga. Kalau lah digaji ko Pak Bupati, ko nak azan je sado ko le Pak Bupati. Ada lah azan dulu ko, azan moka ko ni nyo. Tak bisa, yang masuk nama lah azan. Jangan besok gara-gara program Pak Bupati kau jadi tukang azan di sodo besok. Tak bisa. Datang jemaah lah wak. Tapi kalau nak azan, azan lah. Subuh itu usahakan yang hebat-hebat azan. Itu yang digaji itu nanti Pak. Luar biasa. Dites nanti azannya. Kalau azannya azan tak membangkitkan giroh nanti, nah, tak usahlah digaji dulu. Untuk biasa-biasa aja lah. Kenapa? Solat jemaah di Makkah tu hebat. Sebab azan di Makkah tu tak sama dengan azan di Indonesia dah. As-salatu khairum minan naum. Nah, tu di Makkah tu. Kalau di Indonesia, as-salatu khairum minan naum. Kalau bahasa awaknya apa? Kalau di Makkah, solat itu lebih baik daripada tidur. Macam itu di Makkah. Solatnya panjang. Solat lebih baik daripada tidur. Bangun uang kali itu Pak. Bangun uang kali itu. Tapi kalau tiba di Indonesia, solat lebih baik daripada tidur. Patutlah dek lolok orangnya. Panjang betul apa dah tidur ya. Makanya perlu disetting azan tu. Ikut nak sisio program azan kau Pak Bupati. Tengok dong, besok azan ni nyo. Jangan sampai yang digaji tu buat orang lolok lu besok le. Salah-salah panjang tu lolok orang sebab itu. Nah, itu gambaran penelitian aja ni Bapak. Aku semangat, mari kita besarkan agama Allah dengan taat ke masjid, rajin salat jemaah. Hadiri wirid pengajian, infakkan sebagian harta, anak-anak yatim ada, kuncinya sederhana. Kalau negeri dirahmati, berarti masyarakatnya pasti Allah cintai Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya kami serahkan kepada kita, biar sedikit asal bermanfaat. Kalau kurang, undang kami sekali lagi insyaAllah. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakapolres. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.